Begitu makan malam selesai, Elliot bangkit dari duduknya di sebelahku dan seperti akan langsung pergi. Aku meyakini kalau dia ingin menghindar dari pembicaraan dengan kedua orang tuanya yang pasti akan bertanya tentang bagaimana rumah tangga kalian sampai sejauh ini. Aku masih tetap duduk manis di kursiku dan memilih untuk diam saat Elliot berdiri. Sebelum Elliot beranjak meninggalkan meja makan, ayahnya Elliot meletakkan napkin ke atas meja seraya menyusul berdiri. Ayah mertuaku itu berkata, "Ayah ingin bicara denganmu tentang proyek baru Wesley Group." Aku menatap Elliot setelah mendengar ayah mertuaku menyebutkan nama perusahaan keluarga ini yang Elliot pimpin, pun juga perusahaan yang membantu ayahku terhindar dari kebangkrutan. Kutebak, Elliot pasti cukup senang karena ayahnya hanya akan membicarakan urusan perusahaan, bukan tentang persoalan rumah tangganya denganku, istri yang tidak benar-benar dia inginkan. Elliot merespons perkataan ayahnya tadi dengan anggukan singkat. Pria tinggi berkaos hitam itu kemudian melangkah meninggalkan meja makan bersama ayahnya. Selepas dua pria tersebut pergi, aku menatap ibu mertuaku yang duduk berseberangan denganku. Ibu mertuaku itu baru saja beranjak dari kursinya selagi para pelayan akan membereskan meja makan. Aku perhatikan, ibu mertuaku membuka kulkas dan tampak mencari sesuatu. Aku pun menumpuk piring kotor di atas meja makan agar pelayan bisa lebih mudah mengangkatnya. Setelah itu, aku segera menghampiri ibu mertuaku yang saat ini sedang berdiri di depan kulkas. "Apa yang ibu lakukan? Ingin membuat apa?" Tanyaku sopan saat kulihat dia mengambil beberapa buah-buahan yang tersimpan di dalam kulkas. "Ingin membuat smoothie untukmu. Walaupun kita baru selesai makan malam, tapi tadi ibu perhatikan kau makan sedikit sekali. Sepertinya kau sedang tidak bernafsu makan makanan berat, ya? Jadi, biar ibu buatkan smoothie untukmu agar kau tetap kenyang." "Astaga, tidak perlu repot-repot, ibu. Lagi pula aku sudah kenyang." "Tidak. Ibu tahu apa yang terbaik untuk menantu ibu. Smoothie yang ibu buat akan ibu campurkan dengan beberapa jenis sayuran yang bisa membuat tubuhmu jadi lebih sehat dan makin subur. Terima kasih atas perhatianmu, ibu. Aku benar-benar tidak enak hati karena merepotkanmu." "Tidak usah khawatir, nak." Aku menghela napas mendengar jawaban ibu mertuaku itu. Tentu saja aku merasa sangat sungkan, tetapi tidak enak hati untuk melarang. Saat ibu mertuaku akan berjalan menuju meja keramik di sisi dapur, aku buru-buru mengambil alih buah-buahan yang ada di tangannya agar dia tidak kerepotan membawanya sendirian. "Biar aku saja yang bawakan," kataku. Kulihat ibu mertuaku tersenyum sangat lembut. Dia juga mengusap punggungku dengan penuh sikap keibuan dan seperti memperlakukanku bak anaknya sendiri. Aku jadi tak habis pikir. Bagaimana bisa wanita seanggun dan sebaik ini melahirkan pria seperti Elliot? Ada sekitar 4 pelayan yang bekerja di rumah ini, tetapi ibunya Elliot tetap ingin membuat smoothie dengan tangannya sendiri. Tentu aku tidak mau diam saja melihatnya sebegitu perhatian padaku. Aku menyuruhnya untuk duduk saja, sementara aku yang membuat smoothie itu sendiri agar dia tidak kerepotan. "Kau sungguh wanita yang baik dan pengertian. Tidak seperti Rahel," katanya tiba-tiba. Aku yang sedang memotong-motong pisang pun hanya diam. Bahkan untuk tersenyum saja rasanya jadi sungkan setelah ibu mertuaku menyebut nama kekasih Elliot. Dulu saat Elliot masih berhubungan dengan Rahel, sebelum ibu tahu kalau ternyata dia punya masalah kesuburan, ibu pernah bermaksud membuatkan smoothie seperti ini untuknya. Tapi dia malah bersikap sinis pada ibu, lalu lancang sekali menganggap ibu merendahkannya. Padahal, saat itu ibu sama sekali belum tahu kalau kesuburannya bermasalah. Ibu hanya berniat memberikan minuman sehat yang biasa ibu konsumsi selama ini. Aku memilih untuk menanggapi dengan senyum simpul saja. Sejujurnya, aku juga tidak tahu mengapa ibu mertuaku mendadak membahas tentang Rahel. Dia mungkin mengira kalau Rahel hanya masa lalu Elliot,
tetapi dia tak tahu kalau sebenarnya sampai sekarang pun Elliot masih bersama Rachel. Rachel adalah wanita yang cukup baik dan sukses dengan pekerjaannya sebagai seorang konsultan bisnis. Tapi sejak pertama kali Elliot memperkenalkan Rachel pada ibu, sebenarnya ibu sudah merasa kalau dia tidak cocok menjadi pasangan Elliot. Dia tidak sopan dan lancang pada orang tua, serta perilakunya juga sangat angkuh. Begitu, ya, gumamku pelan. Aku bergumam begitu hanya agar ibu mertuaku tidak merasa sedang bicara sendiri. Elliot bertemu Rachel saat mereka sama-sama kuliah di Australia 12 tahun lalu. Kalau kau mau tahu, sebenarnya dari dulu Elliot sudah berkali-kali memutuskan hubungan dengan Rachel dan meninggalkan wanita itu. Tapi sepertinya, Rachel benar-benar manipulatif dan pintar merengek pada Elliot. Ibu tidak tahu bagaimana caranya, tapi setelah putus, ujung-ujungnya mereka kembali lagi. Oh, aku manggut-manggut saja untuk menanggapi. Namun sebenarnya, aku juga menyimak dengan serius semua yang ibu mertuaku katakan. Saat akhirnya Elliot dan Rachel bertunangan, lalu mereka periksa ke dokter dan menemukan fakta bahwa Rachel didiagnosa mengalami kemandulan, ibu jadi punya alasan untuk tidak membiarkan hubungan mereka berlanjut sampai ke pernikahan. Aku hanya menyimak semua yang ibu mertuaku katakan, sesekali mengangguk untuk menunjukkan responsku. Maaf jika kau tersinggung karena ibu membicarakan soal Rachel. Tidak, ibu. Aku biasa saja. Tadi kau bilang kalau kau pisah kamar dengan Elliot karena bertengkar. Ibu tahu kalau kau dan Elliot memang baru saling mengenal, lalu malah harus menikah dan berumah tangga. Tapi menurut ibu, kau adalah wanita yang sangat baik dan tepat untuk putra tunggal ibu. Semoga kalian bertengkar hanya karena masih belajar beradaptasi bersama, bukan disebabkan karena persoalan Rachel. Aku mengulas senyum untuk menanggapi penuturan ibu mertuaku. Entah harus menanggapi dengan bagaimana lagi selain dengan senyuman, aku pun bingung. Aku tahu kalau ibu mertuaku pasti sama sekali tak ada niatan untuk menjelek-jelekkan Rachel Jordan. Buktinya, sejak tadi ibu mertuaku bicara dengan kalimat yang tetap santun. Bahkan beberapa kali kuyakini dia memilih kata yang tepat agar tidak terlalu kasar ketika bercerita tentang apa yang dia pikirkan mengenai Rachel. Begitu selesai membuatkan segelas smoothie untukku, ibu mertuaku menunggu untuk memastikan aku benar-benar menghabiskan minuman tersebut. Setelahnya, aku masih mengobrol dengannya sampai pukul 9:30 malam. Ibu mertuaku itu menyuruhku untuk segera istirahat karena dia tahu aku harus bekerja besok pagi. Pelayan sempat menyampaikan kalau Elliot sudah pergi ke kamar sejak 1 jam yang lalu. Dia hanya mengobrol sebentar saja dengan ayahnya setelah makan malam tadi, lalu langsung pergi ke kamar karena ada dokumen yang harus dia periksa. Kamar tamu yang ditempati oleh ayah dan ibunya Elliot, terletak di lantai bawah. Karena ibu mertuaku diam-diam betulan ingin memastikan aku tidak pisah kamar dengan Elliot, tentu saja aku tidak punya pilihan lain selain masuk ke kamar suamiku itu dan langsung menutup pintu rapat-rapat. Kulihat Elliot sedang berdiri di depan meja panjang yang ada di sisi kamar. Sejak aku memasuki kamarnya itu, kudapati dia memang sedang sibuk membalik lembaran dokumen di atas meja. "Boleh kuambil bantal ini?" tanyaku pada Elliot sambil memegang satu bantal yang ada di kasur. Elliot tidak menoleh, tidak pula menatapku. Masih tetap fokus pada kesibukannya, dia berkata, "Kau mau mengambil bantal itu, memangnya mau dibawa kemana? Jangan coba-coba keluar dari kamar ini." Ibuku masih bola-balik. Aku cukup takjub pada kepekaan Elliot. Maksudku, sejak 1 jam yang lalu dia benar-benar hanya mendekam di dalam kamar, tetapi walaupun tidak melihat langsung, dia tahu kalau ibunya masih ada di lantai 2 untuk memastikan aku dan dia tidak pisah kamar. Kutunjuk sofa abu-abu gelap yang ada di dalam kamar itu, lalu berkata, "Bantalnya hanya akan aku bawa ke sofa. Kau pasti tidak mau tidur satu kasur denganku. Jadi, aku tidur di sofa saja."
Elliot yang sebelumnya sedang membalik lembaran kertas pada dokumen, seketika menghentikan gerakan tangannya. Posisi berdiri Elliot membelakangiku yang kini sedang berdiri di samping kasur, tetapi aku tahu kalau sejenak Elliot menatap lurus ke depan. Beberapa saat kemudian, Elliot menutup dokumen-dokumen perusahaannya yang sedari tadi dia buka di atas meja. Dia berbalik sambil memasukkan kedua telapak tangannya ke saku celana, lalu menatapku. "Kau tidur di sofa?" tanya Elliot datar. Aku pikir, dari awal pun Elliot memang akan menyuruhku untuk tidur di sofa selagi kami terpaksa satu kamar perkara orang tua Elliot menginap. Jadi, sebelum dia suruh, aku sudah berinisiatif duluan untuk tidur di sofa. Tak kusangka dia malah bertanya begitu. Ya, aku mengangguk untuk menjawab pertanyaan Elliot tadi, lalu mengambil satu bantal dari atas kasur dan memeluk bantal bersarung putih bersih itu. Dia menatapku dari atas ke bawah. Seperti biasa, tatapan Elliot sangat merendahkan, seolah aku memang tak ada pantas-pantasnya di matanya. Aku tidak tahu apa yang pria berhidung mancung itu pikirkan, karena selain dia sulit ditebak, aku juga ogah buang-buang tenaga untuk overthinking menebak-nebak apa yang dia pikirkan. Elliot melangkah menghampiriku. Aku mengerjapkan kedua mataku beberapa kali setelah akhirnya dia berdiri tepat di hadapanku. Sesaat setelah itu, tiba-tiba saja dia membungkuk ke arahku hingga wajah kami berdekatan. Aku pun sontak sedikit memundurkan kepalaku karena kukira dia akan menciumku. Aku berani bersumpah kalau aku tidak bermaksud memiliki harapan kalau dia akan betulan menciumku, tetapi isi kepalaku mendadak memikirkan itu karena memang posisinya saat ini jadi seperti ingin melakukan itu. Dia menatap tiap jengkal wajahku dengan intens, berhasil membuat bulu kuduku berdiri karena ngeri. Dia juga sempat melirik rambut coklat panjangku yang aku cepol, tetapi tidak terlalu rapi karena helaian rambut masih menjuntai di sisi wajahku. "Bicara apa saja kau pada ibuku?" tanya Elliot kemudian. Aku tertegun ketika suara baritonnya yang sangat tajam itu seperti mengintimidasiku. Tatapan dalamnya yang berada persis di hadapanku, bahkan seperti menghipnotis hingga aku tidak bisa menolak untuk menjawab pertanyaannya. Aku tidak bicara apa-apa. Ibumu hanya mengajakku mengobrol tentangmu dan Rachel Jordan, jawabku jujur. Elliot sedikit mengangkat kedua alisnya, seolah hal itu menunjukkan isyarat kalau jawabanku barusan belum membuatnya puas. Aku menghela napas. Aku tidak yakin aku peka atau tidak, tetapi aku mencoba untuk memahami apa yang ingin dia dengar. Jadi, aku berkata, "Kau tenang saja. Aku tidak bilang apa-apa pada ibumu soal kontrak yang mengikatku denganmu." Elliot tersenyum miring. "Bagus. Kukira kau terlalu dungu dan bodoh hingga harus diperingati dulu." Dia baru saja menghinaku. Jelas aku sangat tersinggung. Ingin marah, tetapi berusaha kutahan sampai air mataku sedikit menggenang di pelupuk. Tanganku yang saat ini memeluk bantal, terkepal kuat meremas sarung bantal. Kurasa sepanjang 28 tahun aku hidup, tidak ada satu orang pun yang tega menyebutku dungu dan bodoh. Aku masih menatap Elliot saat tiba-tiba Elliot mengambil alih bantal yang sejak tadi ku peluk. "Biar aku saja," ujarnya. Setelah aku terdiam cukup lama karena tadi termenung menahan rasa kesalku akibat direndahkan oleh Elliot, tentu aku bingung apa maksud dari ucapannya barusan. "Apanya yang kau saja?" tanyaku. Elliot tidak merespons pertanyaan bingung yang aku lontarkan. Dia berjalan menuju sofa sambil membawa bantal yang beberapa detik lalu dia ambil dari tanganku. "Maksudmu, kau yang tidur di sofa?" Aku bertanya untuk memastikan. "Ya. Lalu, aku bagaimana?" Elliot yang sudah sampai di depan sofa pun menatapku dengan sebelah alis tebalnya yang terangkat. Suaranya ketus ketika dia berkata, "Kau tidak mau tidur di kasur?" "Ya sudah, tidur saja di lantai." Seharusnya aku sudah pandai beradaptasi melihat Elliot menunjukkan sikap dan cara bicara yang sangat tidak mengenakan seperti itu.
Namun tetap saja, aku yang perasa dan sebenarnya cukup sensitif, merasa tersinggung sekaligus agak sedih. Aku menghela napas panjang, mencoba memperingati diriku sendiri dalam hati kalau aku tidak bisa berbuat banyak. Jika aku melontarkan rasa geramku padanya, khawatir dia malah akan menghardikku dengan segala kearoganan yang dia miliki. Tak menutup kemungkinan pula dia akan mengancamku soal ayahku yang dia bantu. Bagus jika dia mau tidur di sofa dan membiarkan aku tidur di kasurnya. Ini sangat menguntungkan untukku. Jadi, aku tidak perlu banyak bicara agar dia tidak berubah pikiran. Aku pun naik ke kasur. Setelah Elliot meredupkan lampu utama, aku berbaring dan menarik selimut untuk menutupi tubuhku. Aku memerhatikan Elliot yang juga berbaring di sofa dengan bantal yang menjadi penyangga di bawah kepalanya. Jujur saja, aku merasa sedikit tidak enak hati. Dia bahkan tidak menggunakan selimut di sana. Bagaimana kalau dia kedinginan? Berhenti menatapku atau aku akan mencolok matamu, ketus Elliot yang sepertinya menyadari kalau aku terus-menerus memandang ke arahnya. Aku langsung memalingkan wajahku, menatap langit-langit kamar sambil mencibir pelan. Keheningan terjalin selama beberapa menit. Namun, aku yakin kalau Elliot belum tidur. Ada sesuatu yang terbesit di kepalaku dan ingin kutanyakan padanya. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Aku memberanikan diri untuk bersuara. Elliot tidak memberikan jawaban. Selain untuk meniduriku dan mengupayakan agar aku segera hamil, dia pasti ogah berinteraksi denganku. Tak peduli dia akan merespons atau tidak, aku pun tetap melontarkan pertanyaanku. Rahel Jordan, apakah dia marah padamu karena kau tidak jadi menikahinya dan malah menikahiku? Aku mendengar suara gerakan dari arah sofa. Aku pun menoleh ke arah sofa itu. Kudapati Elliot masih berbaring, tetapi walaupun di bawah penerangan kamar yang sudah diredupkan, aku tetap bisa melihat kalau Elliot sedang menatapku saat ini. Apa maksudmu bertanya begitu? Cetus Elliot tajam. Aku hanya bertanya saja. Tidak ada maksud apa-apa. Apa kau mulai berharap lebih dariku? Hanya karena ibuku bersikap baik padamu, lantas kau mengira kau adalah wanita yang tepat untuk dinikahi. Ingatlah, kau hanya pilihan rendahan bagiku. Aku tertegun mendengar semua yang Elliot katakan. Aku tidak bermaksud buruk dengan pertanyaanku tadi. Ketika dia memberikan tanggapan yang jahat begitu, tentu saja aku merasa terpukul dan jadi risau. Aku pun menarik selimut untuk menutupi tubuhku sampai atas. Sembari mengubah posisi baringku jadi menyamping membelakangi sofa tempat Elliot berada, aku berkata, lupakan saja apa yang aku tanyakan tadi. Maaf jika menurutmu itu lancang. Selamat malam. Semoga mimpi indah. Sudah kuduga, Elliot tak akan memberikan jawaban lagi. Tak masalah, sebab sekarang, aku lebih fokus pada fakta bahwa saat ini aku bisa mencium aroma parfum Elliot yang sangat maskulin dan khas, serta pastinya sangat mahal. Aroma itu seperti mengelilingi tubuhku, karena aku tidur di atas kasur Elliot, menggunakan bantal Elliot, dan juga menggunakan selimut pria itu. Pikiranku akan menyangkal keras kalau aku merasa nyaman dengan semua harum itu. Nahasnya, tubuhku justru merasa nyaman. Ini membuatku sangat mengantuk dan dengan mudahnya langsung terlelap. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah mataku terpejam, aku mungkin juga tidak menyadari apa-apa. Namun, kurasakan ada gerakan di kasur yang kutiduri, seperti ada yang naik dan berbaring tepat di sebelahku. Bersamaan dengan itu, selimut putih yang aku pakai pun juga terasa sedikit diangkat, sehingga rasanya seperti aku tidak lagi memakai selimut itu sendirian.